Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim war rasulil azim Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ahabbahu. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika resmi diangkat sebagai utusan Allah kepada masyarakat Mekah, pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai mengadakan reformasi atau perubahan-perubahan berbagai bidang dalam masyarakat Mekah khususnya. Akan tetapi hal itu mengusik orang-orang Quraisy yang selama ini menikmati kedudukan, menikmati kekuasaan, sehingga mereka berusaha menghadang dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara. Urusan perubahan itu makin sentar ketika tokoh pemuda Quraisy yang disegani yang bernama Umar bin Khattab masuk agama Islam dan kemudian mengajak Nabi berdakwah secara terbuka yang dimulai dengan melaksanakan ibadah langsung di depan Ka'bah. Seiring dengan urusan perubahan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan mata masyarakat Quraisy terhadap kedoliman-kedoliman yang telah dilakukan oleh pemuka-pemuka masyarakat Quraisy selama ini dengan kedudukan, dengan harta serta kekayaan dan juga kekuasaannya. Dengan demikian mereka mengetahui sesungguhnya selama ini mereka telah dizalimi oleh para pemimpin-pemimpinnya karena kedudukan, karena kekuasaan, dan karena kebodohannya. Saat ini peristiwa atas sedang melanda kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah membukakan mata umat seiring dengan perjalanan reformasi. Betapa kedzaliman banyak dilakukan oleh para pemimpin, baik pemimpin formal, non-formal, hingga bangsa ini terpuruk. Dengan kekuasaannya mereka menindas umat. Dengan hartanya mereka menebarkan kezaliman di mana-mana. Dengan ilmunya mereka menipu umat hingga masyarakat tak sadarkan diri. Anehnya banyak juga masyarakat yang dengan sengaja membantu kezaliman-kezaliman itu. Keadaan itu terjadi karena perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak berjalan secara seimbang. Ulamanya tidak menempatkan diri sebagai kontrol yang kuat kepada pemerintah atau penguasa. Bahkan sering jadi atau menjadikan kepada ulama itu sebagai alat atau corong pemerintah dalam menetapkan keputusan yang tidak jarang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum, atau juga pura-pura tidak mengetahui atas segala kezaliman-kezaliman yang sedang berlangsung, dan juga pemanfaatan yaitu pengaruhnya menyeret umat yang tidak pernah tahu dibawa kemana mereka. Mereka seenaknya melontarkan pernyataan-pernyataan hingga umat menjadi bingung, tak tahu jalan kebenaran. Sebenarnya peristiwa tersebut pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada waktu itu, suatu ketika Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam untuk menuju Bukit Turisina, di mana beliau akan diberi wahyu atau kitab Taurat. Namun setelah Nabi Musa kembali kepada kaumnya, Bani Israel, ternyata kaumnya telah menjadikan patung dan anak sapi sebagai Tuhan yang dijadikan sesembahannya. Betapa marahnya Musa menyaksikan hal itu. Kemudian Musa menemui Nabi Harun yang dipercaya untuk menjaga para kaumnya
Bani Israel tadi dengan amarahnya sambil memegang kepalanya atau sambil ia memegang janggut Nabi Harun. Beliau berkata, "Qala ya Haruna, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu." Berkata Musa, "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku?" Surat Toha ayat 92. Kemudian setelah Nabi Musa mengetahui bahwa sebenarnya Harun telah memberi peringatan kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, maka Nabi Musa mulai mencari siapa yang menjadi aktor intelektualnya di balik semua ini. Adalah seorang cendekiawan yang bernama Samiri. Samiri adalah seorang ahli fisika dan ahli teknologi yang mampu menciptakan boneka anak sapi yang mampu bicara. Ketika itu barang seperti boneka anak sapi dianggap sebagai barang langka. Kemudian mereka mengkultuskan dan akhirnya menyembahnya. Samiri dengan pengetahuannya dan juga dengan propagandanya telah berhasil mempengaruhi dan juga menipu masyarakat yang bodoh sehingga mereka menganggap patung anak sapi buatannya sendiri itu sebagai Tuhan. Naudzubillahi min dzalik. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ketika Musa mengetahui perbuatan Samiri itu, maka Musa membentak Samiri sambil berkata, "Qala fama khotbuka ya Samiri." Surat Toha ayat 95. Berkata Musa, "Apakah yang mendorong berbuat demikian, hei Samiri?" Samiri menjawab, "Qala basartu bima lam yabsuru bih faqabadtu qabdatan min atharir rasuli panabadzatuha wa kadzalika sawwalat nafsi." Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku. Kemudian Musa alaihissalam mengusir Samiri sebagaimana firman-Nya, "Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misasa wa inna laka maw'idal lan tukhlafahu wandur ila ilahika alladhi zalta alaihi akifan lanuharriqannahu summa lanasifannahu fil yammi nasfa." Berkata Musa, "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan dunia ini hanya dapat mengatakan, janganlah menyontoh aku, dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya, sesungguhnya kami akan membakarnya. Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan." Peristiwa di atas menunjukkan betapa seorang Samiri mampu, yaitu menggerakkan massa dengan pengetahuan yang dimiliki untuk menyesatkan dan mencelakakan masyarakat demi kepentingan pribadi. Barangkali pada hari ini sama Samiri model di atas sudah tidak ada lagi. Akan tetapi metode dan cara-cara Samiri yang dengan kemampuan intelektualnya digunakan untuk mempengaruhi umat masih banyak kita jumpai di tengah-tengah kehidupan masyarakat dewasa ini. Mungkin hanya bentuknya saja yang berbeda. Mereka sudah menggunakan organisasi atau forum lembaga, termasuk partai dan lainnya. Ini mempengaruhi umat demi kepentingan suatu golongan atau bahkan pribadi. Tentu saja kita berharap semoga pemimpin kita yang terpilih bukanlah yang demikian, tetapi kita berharap pemimpin yang mempunyai komitmen, yaitu moral tinggi, berakhlakul karimah, serta beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bangsa kita ini sudah mempunyai orang-orang yang
mewakilinya. Mudah-mudahan mereka bisa menyuarakan hati nurani rakyat, karena mereka bisa duduk di sana. Jangan sampai Allah membutakan mata hati dengan anugerah nikmat yang bisa menyelewengkan, menyelaukan kepada kebenaran, sehingga tidak kenal lagi kepada orang-orang yang diwakilinya, dan juga silau kepada kebenaran dan juga kebatilan, mana yang hak, mana yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat, "Walaqad dzara'na li jahannama minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Al-A'raf 179, yang artinya, dan kami sediakan untuk, yaitu isi jahanam, kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka punya telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah ancaman yang dialamatkan kepada orang-orang yang tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah, yang tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat Allah, memahami kemauan rakyat bagi para pemimpin umpamanya, tidak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, menyaksikan penderitaan rakyat, tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan rintihan, jeritan tangis umat yang sedang kelaparan umpamanya. Untuk sementara mereka hidup bermewah-mewahan, mereka berpesta di atas tangisan umat, padahal Allah telah memperingatkan, menegaskan kepada umat manusia tentang hakikat hidup seseorang atau seorang muslim, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Al-An'am ayat 169. Katakanlah, sesungguhnya solatku dan ibadahku, hidupku dan matiku untuk Tuhan semesta alam. Artinya, siapapun kita, dalam kedudukan apapun, sebagai pemimpin atau pengamen atau rakyat jelata, apabila melakukan aktivitas kehidupannya, hendaklah dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang mengayomi rakyatnya, jangan menakut-nakuti rakyatnya, dan janganlah menjadi pemimpin yang sombong kepada rakyatnya, memegang amanah kepemimpinannya serta mengabdi kepada kebenaran ilahi. Bahkan jadilah ulama yang benar-benar mewarisi sikap tindakan para nabi dan rasul. Demikian siraman kalbu pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.